Ada Bu. Ayu. Yuk, tidak hadir. Rizka. Ini Bu. Ini Ayu, kenapa tidak hadir? Ada kabarnya tidak? Menikah adiknya. Oke. Kalau Rizka kenapa? Sakit Ini aja. kenapa tidak? Oke. Jadi di nanti semisal ada tugas dari Ibu, nanti diinfokan kepada teman-temannya yang tidak hadir untuk kasih tahu kalau ada tugas pada hari ini. Nah, Siap Bu. pada hari ini itu kita akan mempelajari tentang materi arus bolak-balik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran pada hari ini. Ada 4. Yang pertama itu kita akan mengetahui pengertian dari arus bolak-balik, persamaan dan alat ukur yang digunakan dalam arus bolak-balik, nilai-nilai dalam arus bolak-balik dan rangkaian arus bolak-balik. Sebelum kita masuk ke dalam materi pada hari ini yang mengenai tentang arus bolak-balik, Ibu mau tanya dulu, kira-kira yang terlintas di dalam pikiran anak-anak sekalian mengenai mengapa peralatan rumah tangga itu menggunakan listrik dan PLN? Kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran anak-anak sekalian tentang pernyataan tersebut? Karena PLN sumber listriknya Bu. Oke, ada lagi? Saya Dan Bu. oke, silakan Sahrul. Karena listrik PLN Bu, listrik AC. Oke, ada lagi? Supaya tidak gelap. Oke, supaya tidak gelap. Jadi pernyataan dari anak-anak sekalian itu semuanya sudah betul. Kenapa kita menggunakan listrik dari PLN supaya tidak gelap? Kemudian menggunakan PLN dari listrik dari PLN itu untuk mengalir aliran listrik. Nah, kenapa kita itu lebih banyak menggunakan? Kenapa peralatan rumah tangga itu menggunakan listrik dari PLN? Itu karena terjadi dari beberapa hal. Yang pertama itu listrik itu kita gunakan di rumah kita untuk sumber arus listrik bolak-balik itu sendiri seperti terlihat dari sini, bahwasanya ini diapresiasikan oleh PLN di mana listrik ini kemudian akan dialiri dari rumah ke rumah yang nantinya akan dimanfaatkan dari penggunaan kipas, penggunaan televisi, lampu dan juga kulkas. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, pada materi ini kita akan mempelajari mengenai listrik atau arus bolak-balik. Nah, kira-kira dari anak-anakku sekalian ada tidak yang tahu apa itu listrik atau arus bolak-balik? Saya Bu. Oke, silakan sampaikan apa itu. Listrik bolak-balik itu di mana adalah apa lagi tadi ditanya kamu? Arus bolak-balik itu apa? Oh, arus bolak-balik itu adalah arus listrik yang arusnya itu tidak searah atau bolak-balik. Oke. Pernyataan dari temannya bahwasanya arus bolak-balik itu adalah arus yang tidak searah atau bolak-balik. Kira-kira ada tidak tambahan dari teman-teman lain dari anak-anak sekalian mengenai arus bolak-balik ini? Mungkin Afni, Bilang Bu. Adila, silakan jalan. Ya, apa nih? Ku tambah tadi Bu, itu arus bolak-balik katanya Bu tak settle mungkin kalau mungkin lah. Oke, katanya Sarul arus bolak-balik itu adalah arus yang apa tadi? Tak setrum. Jadi yang sedikit luruskan mengenai arus bolak-balik ini adalah arus yang arahnya itu berubah-ubah secara kontinu atau periodik terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Nah, kira-kira ada tidak yang tahu apa itu kontinu atau periodik? Siapa yang tahu? Berulang Bu. Berulang? Iya. Ada lagi? Terjadi secara berulang dengan waktu tertentu. Akhirnya teratur Bu. Oke, betul. Yang betulnya yang dikatakan oleh temannya bahwasanya kontinu atau periodik itu yaitu berubah-ubah atau teratur. Nah, sekarang bisa diperhatikan gambar yang ada di slide ini, bahwasanya di dalam suatu arus bolak-balik itu ada dua besaran di dalamnya. Yang pertama apa? Arus. Tegangan. Arus itu yang nilainya itu berubah terhadap apa? Waktu. Kalau tegangan? Waktu. Ada waktu juga. Jadi keduanya antara arus dan tegangan itu keduanya itu berubah terhadap waktu. Selanjutnya kita masuk ke dalam besaran-besaran arus bolak-balik. Ada tidak yang tahu besaran-besarannya itu? Besaran-besarannya itu ada dua. Ada dari arus dan tegangan tadi. Kira-kira ada yang tahu tidak rumusnya itu apa? Apa Bu? I sama dengan I
habis dia tersebut. Ini sama dengan IM sin omega T. Jadi persamaan dari listrik bolak-balik atau arus bolak-balik ini ditinjau dari yang pertama itu dari arusnya, yaitu IM itu adalah I maksimum dikali dengan sin omega T. Omega itu adalah sudutnya, sedangkan T itu adalah waktu. Nah, sedangkan V dari tegangannya itu adalah V maksimum atau tegangan maksimumnya dikali sin dengan omega T, di mana omega itu adalah sudut, sedangkan T itu adalah waktunya. Sekarang kita masuk ke dalam alat ukur yang digunakan pada arus bolak-balik. Kira-kira ada yang tahu mengenai alat ukur yang digunakan arus bolak-balik ini? Power supply. Ini apa? Osiloskop. Betul sekali. Ini namanya alat osiloskop. Ini bukan power supply tapi ini osiloskop. Oh iya benar. Di dalam osiloskop itu ada grafik yang terbentuk di dalamnya seperti yang ada pada slide. Nah, kira-kira dari anak-anak sekalian, di situ ada satu periode. Siapa yang bisa menyebutkan satu periode? Satu periode itu datangnya dari mana? Saya Bu. Dari Sahrul. Satu periode itu satu gelombang, satu lebar. Fatma. Sama Ibu, satu periode itu dikatakan ketika ada satu lembah dan ada satu puncak. Oke, betul ya yang dikatakan oleh teman-temannya bahwasanya satu periode itu didapatkan dari satu bukit dan satu lembah. Nah, kemudian ini tadi apa? Tegangan. V maksimum. Yang ini Tegangan puncak ke Puncak puncak. ke puncak. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam nilai-nilai di dalam listrik bolak-balik. Nilai-nilai dalam listrik bolak-balik itu ada 3. Yang pertama nilai efektif, nilai maksimum, dan nilai rata-rata. Ada tidak yang tahu apa itu nilai efektif? Nilai arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus dan tegangan searah menghasilkan jumlah karor yang sama ketika Satu dengan dalam waktu yang sama sama. Bu. Oke, betul ya yang dikatakan temannya bahwasanya nilai arus itu adalah nilai tegangan. Nilai efektif itu adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus dan tegangan yang menghasilkan jumlah kalori yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama. Nah, seperti yang terlihat di dalam di slide ini ada rangkaian-rangkaiannya, itu adalah suatu rangkaian efektif. Nah, kemudian ada tidak yang tahu nilai efektif itu biasa disingkat sebagai RMS? Itu bagiannya itu atau load main square. Itu adalah suatu nilai arus dan tegangan yang langsung ditunjukkan oleh alat ukur itu sendiri. Jadi tidak mungkin untuk mencari tahu sendiri, tapi nilainya itu sudah ada pada alat ukur tersebut. Contohnya seperti apa? Parameter. Apa lagi? Voltmeter. Contohnya itu seperti yang parameter dan voltmeter. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam nilai maksimum. Nilai maksimum itu adalah nilai yang ditunjukkan oleh osiloskop, di mana kita akan mencari tahu terlebih dahulu dari persamaan hubungan nilai efektif dan nilai maksimum. Ada tidak yang tahu rumus dari nilai efektif dan maksimum? Nilai PP. Jadi untuk persamaan dan hubungan dari kedua rumus ini seperti yang ada pada slide, bahwasanya IF-nya itu atau arus efektifnya itu sama dengan apa? Arus maksimum Akar 2. kali akar 2. Nah, kenapa jadi seperti ini? Tinggal jadi tinggal kita pindah luaskan IF-nya, pindah ke sini seperti yang ada pada slide, kita sudah ketahui semua. Begitupun dengan tegangan itu tinggal kita pindah luaskan sehingga berbentuk rumus seperti ini untuk mencari tahu hubungan efektif dan maksimumnya. Ya, paham sampai di sini toh? Paham. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam apa ini? Nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata itu nilai yang dianggap setara dengan nilai arus dan tegangan searah yang tetap memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Ada apa contohnya apa? Oke, karena tidak ada yang
kalian jadikan PR ya, kalian jadikan PR untuk mencari tahu contoh-contoh dari tadi ketiga nilai-nilai yang ada pada arus bolak-balik. Yang pertama itu nilai apa tadi? Efektif. Kedua maksimum. ketiga Nilai rata-rata. Oke, itu tugas kalian untuk nanti mencari tahu contoh-contoh dari ketiga nilai-nilai tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam mencari tahu hubungan nilai rata-rata dengan nilai maksimum seperti yang ada pada slide. Seperti yang ada pada slide bahwasanya nilai rata-ratanya itu sama dengan 2 kali IM per Pi. Kemudian pada tegangan rata-ratanya itu tinggal kita ubah V maksimum dengan I maksimumnya. Karena kalau menggunakan I maksimum itu kita mencari rata-rata, sedangkan kalau mencari V rata-rata itu kita menggunakan V maksimum. Selanjutnya rangkaian dalam arus bolak-balik. Kira-kira dari kalangan sekalian ada tidak yang tahu rangkaian-rangkaian apa saja yang ada di dalam arus bolak-balik? Rangkaian paralel. Oke. Betul yang dikatakan oleh anak-anakku sekalian. Kemudian rangkaian-rangkaian ini itu adalah terdiri dari satu atau beberapa beban yang dihubungkan dalam sumber listrik AC atau sumber arus AC. Nah, dari rangkaian-rangkaian yang telah disebutkan oleh anak-anakku sekalian, ada yang dikatakan sebagai rangkaian murni dan rangkaian kombinasi. Ada yang tahu tidak perbedaan dari kedua rangkaian tersebut? Kalau murni tidak ada campuran, tidak ada tambahan elemen hambatan ibu. Betul. Kalau kombinasi? Kalau kombinasi ada hambatannya. Oke, betul yang dikatakan oleh Dila temannya bahwasannya kalau murni itu dia itu berisi hanya satu hambatan, sedangkan kalau kombinasi dia itu ada hubungan dari kombinasi lainnya atau ada lebih dari satu hambatan di kombinasi tersebut. Nah, selanjutnya pada rangkaian murni itu kita akan membahas tentang resistif. Kita akan membahas 3 hal, yaitu resistif, induktif, dan kapasitif. Pertama itu mengenai rangkaian resistif. Rangkaian resistif itu seperti yang ada pada slide. Kemudian tegangannya, rangkaian resistif itu seperti yang ada pada slide. Pertama kita tentukan dulu tegangan pada resistor, di mana rumusnya seperti yang ada pada slide. VR sama dengan V maksimum sin omega T. Kemudian arus pada resistor seperti pada slide, dan resistor juga berlaku dengan persamaan. Mungkin ini bisa ditulis dulu anak-anakku karena nanti akan ada tugas yang akan ibu berikan untuk menggunakan persamaan dari rumus tersebut. Ya, ditulis dulu mengenai rumus dari rangkaian ini. Bisa ditulis, bisa juga dipoto. Saya foto saja, Bu. Saya foto saja. Ya, bisa juga foto, Bu. Saya mau bagus kan Bu di foto. Bilangnya kalau sudah. Sudah, Bu. Yang lain sudah? Sudah, Bu. Ini ada tambahan dari ini. Masalah yang tadi, Bu. Tadi. Cuman ada tambahan dari persamaan. Iya. Sudah? Ya, Bu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam rangkaian yang berikut. Itu kapasitas pada rangkaian resistif, di mana kita akan mencari tahu hubungan arus dan tegangan pada resistor dalam rangkaian listrik bolak-balik. Ada tidak yang tahu ini hubungannya apa? Jadi kita bahas saja ya mengenai hubungan arus dan tegangan pada resistor ini. Jadi dapat dilihat pada slide, ini adalah suatu gelombang sinusoidal, ya, di mana grafik arus dan tegangan pada R ini dalam rangkaian arus AC. Jika sudut fasenya sama dengan sudut fase tegangan, maka apa yang terjadi? Dia sebanding. Dia sebanding atau berbanding lurus? Berbanding lurus. Sama. Oke,
Rangkaian induktif itu seperti rangkaian ini. Yang tadi membedakan induktif sama yang pertama itu apa? Oke, Hambatan. hambatan sama apa? Kalau induktif itu pakai L. L itu apa? L itu induktor. Oh. Wish. Nah, selanjutnya masuk ke dalam rangkaian induktif. Ini juga nanti difoto persamaannya karena ada nanti tugas yang akan Ibu berikan. Silakan difoto untuk ini. Sudah difoto? Belum, Bu. Sudah? Iya Bu. Sudah, Bu. Itu juga nih Bu. Iya. Foto yang itu. Banyaknya itu juga. Banyak rumus nih Bu. Bayar rumusnya. Sudah Bu. Yang lain sudah? Sudah Bu. Ada foto aku nih Bu. Berapa HP ku, Bu? Kan aku kan nggak diutang. Iya. Ini kalau orang pintar. Lanjut Bu, lanjut. Oke, selanjutnya pada rangkaian induktif ini kita akan mencari tahu apa hubungan dari keduanya, hubungan antara arus dan tegangan. Seperti yang terlihat pada slide ini, yang warna merah itu untuk tegangan, sedangkan yang warna hijau ini untuk arusnya, ya. Jadi dapat dikatakan bahwa ketika sudut fase tegangannya itu lebih besar daripada sudut fase arus, maka dia itu sebesar pi per 2 sama dengan berapa derajat? 90. Yang diartikan sebagai Mendahului arus. Induktornya itu mendahului arusnya Bu. sebesar Sebesar 90 derajat. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke rangkaian kapasitif, rangkaian yang terakhir. Jadi persamaannya juga ini nanti di foto ya. Foto Bu. Iya. Dari persamaannya ini dapat dilihat pada slide juga ditentukan reaktansinya. Kemudian pada kapasitifnya itu berlaku rumus apa saja, dan pada kapasitor itu berlaku persamaan apa. Sudah? Sudah, Bu. Nah, kemudian di rangkaian kapasitif untuk mencari tahu hubungan arus dan tegangan pada kapasitor ini, kita bisa lihat seperti pada slide berikut. Dia itu sama dengan slide yang tadi mengenai rangkaian yang kedua, ya. Jadi pada fase tegangannya juga dia itu lebih kecil dari sudut fasenya, sehingga dia itu dapat kita artikan bahwa pada kapasitor tegangannya itu selalu tertinggal dari arus sebesar 90 derajat. Tadi yang kalau kalian perhatikan penjelasan Ibu yang pada diagram fasornya untuk I dan Q itu yang membedakan ini dengan rangkaian sebelumnya itu apa? Arahnya Bu. Arahnya Bu. Arahnya bagaimana yang tadi? Kalau yang tadi dia arahnya tuh ke atas. Arahnya di atas. Ya, kalau ini satunya ke atas, satunya ke bawah. Selain itu apalagi membedakan? Polanya Bu. Polanya bagaimana satu? Polanya tadi itu hampir sama. Ini sekarang pola gelombangnya berbeda. Ada lagi tidak yang bagian di sini yang kalian perhatikan apanya yang berbeda dari kapasitif dengan rangkaian yang kedua tadi? Perhatikan ya, Ibu ulangi. Yang membedakan itu yang di sini. Kalau tadi Bu linear. Iya. Kalau yang sekarang ini eksponensial. Ini yang membedakan apa? Arahnya. Arahnya kemana Dilan? Kalau Iya, V-nya kemana, I-nya kemana? Tadi itu ada yang membedakan, yang begini sama begini. Ada yang V-nya masuk keluar, ada yang I-nya masuk. Toh? Tadi Ya. itu ada toh? Iya. Ada. Ya Bu. Oke, dari semua rumus yang telah dijelaskan tadi dan anak-anakku sudah foto, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Tapi soal pertama itu untuk
menyatakan terlebih dahulu pernyataan yang tepat mengenai hal tersebut. Nah, di sini ada satu pernyataan yang mengatakan bahwa suatu tegangan keluaran PLN itu sebesar 220 volt. Nah, berdasarkan pernyataan ini, pernyataan yang paling tepat itu bagian apa? Menurut anak-anakku sekalian bagian apa? Saya Bu, Iya, satu. kalau saya tegangan ininya Bu, tegangan efektifnya. Tegangan efektif. Salah. Tegangan maksimum PLN itu 220 volt AC. Yang lain, Sahrul bagian C. Yang lain bagian apa? Bagian saya Bu, yang PLN memiliki tegangan puncak ke puncak sebesar 220 volt. Yang lain? Aku juga. Aku saya am saja. Aulia A. Aku sama kayak Agma. Simply deh Bu. Oke. Jadi ada yang menyatakan ada yang A, ada yang C, ada yang E, dan ada yang B, dan ada yang D. Kita lihat kira-kira dari pernyataan ini itu yang paling benar dari jawaban anak-anakku sekalian itu apa? B. Pertama itu mencari tahu nilai tegangan efektifnya. Kemudian kita cari tahu tegangan maksimum ketika sudah memperoleh tegangan dari efektif. Dan dari tegangan maksimum itu kita masukkan ke tegangan puncak ke puncak. Jadi pernyataan yang paling benar sesuai dengan pernyataan dari ini itu adalah A. Tuh bagian A. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 itu ini. Sinyal tegangan sebuah Permanen. sinyal tegangan sebuah dinamo didefinisikan sebagai V sama dengan 1,5 akar 2 sin omega T volt. Dinamo hubungan dengan lampu yang dimiliki hambatan 15 ohm. Arus efektif yang mengalir pada lampu sebesar. Jadi apa saja yang diketahui di sini? Hambatannya sama? V pegangan. Kemudian yang ditanyakan Arus efektif. rumus arus efektif tadi yang foto apa? IE sama dengan IEV sama IEF sama dengan IM akar 2. Oke, Dila bisa tidak jawab? Nah, sebelum masuk ke dalam IF-nya itu, pertama itu kita harus menentukan P maksimum dengan I maksimumnya sebelum masuk ke dalam IF-nya. Ada tidak yang bisa menjawab pernyataan ini? Sahrul? Yang tegangan dinamo didefinisikan. Saya Bu. Silakan Dila. Dihubungkan dengan lampu. Kita cari tahu jawaban mana yang paling betul, apakah bagian A, B, C, D, atau E. Dan untuk menjawab itu, kita harus tentukan dulu I maksimumnya berapa, P maksimumnya berapa, sebelum masuk mencari I arus efektifnya. Sudah terus di sini Bu. Boleh? Di sini saja. Jangan tangkap. Yang lain juga tolong diperhatikan dan kerja juga ya. Iya Bu. Bu susah Bu. Tidak ada yang susah kalau kita berusaha. Iya Bu. Silang Bu. Pulpen ya. Di situ saja. Yang bagus-bagus tulisannya dilarang.
Ada yang sama jawabannya dengan Dila? Sama Sama, Bu. Bu. Yakin sama nih semua? Saya Bu sama juga Bu. Sama? 0,1 ampere. Oke, kita lihat ya jawabannya Dila itu betul apa ada yang keliru? Oh ya, keduanya tuh. Belum. Tapi kayaknya harusnya ada perempuan Bu. Nah, harusnya seperti ini jawabannya. Tapi sudah mencapai dari 0,1 tadi. Jadi jawabannya apa? Oke. Selanjutnya nomor soal berikutnya itu ini. Kita diminta untuk mencari arus rata-rata dari sebuah sinyal arus bolak-balik yang diketahui arusnya itu sama dengan 0,2 sin kali 10 pt A-nya itu sebesar berapa? Jadi yang diketahui di sini itu I-nya, yang diminta arus rata-ratanya. Ada tidak yang mau jawab? Sahrul? Ya Bu. Silakan Sahrul. Bu, lihat dulu rumusnya Bu. Biar tadi. Yang lain juga bisa mencari jawabannya apa? Mereka jadi ibu. Kelihatan Bu. Bu, ini jawabannya A. Jawabannya A. Siapa lagi? Sahrul pilih jawaban A. Yang lain? Jadi yang sulit neket ya Bu. Belum. Siapa bisa jawab? Aul, Bu. Aul bisa? Ibu robek HP jadi tidak ada ibu pakai nomor. Alasan. Siapa bisa Iya, jawab? Jawab nih katanya. Aku jawab bersama Bu. Atau kita jawab bersama? Iya, jawab bersama. Kan saya Bu tebak-tebakan Bu. Nah, Sahrul lihat. Tebak yang mana? Saya Bu. Tunggu dulu. Tunggu Saya dulu. deh ibu. Siapa? Ada GPT Sabri Atau Saya kalau C. Aulia C. Siapa lagi? C, Bu. Saya Bu. Saya B, Bu. Jadi Saya A karena A. kita lihat ya jawaban yang betulnya apa? B, Ibu B. Sampai di sini ada tidak kira-kira yang bisa lagi turunkan? Kalau sudah sampai di sini ada yang bisa lagi bantu jawab? Aul katanya bisa, Bu. Harus bisa sampai dapat akhirnya. saya A Bu. Masih mencerna? Saya A Bu. A saya Bu. Oh, saya udah bisa katanya, Bu. Apa? Ada yang bisa? Jawabannya apa? Oh, saya jawab E Bu. Jawabannya bisa jawab satu E. Siapa lagi? Ini tinggal di apa? Saya juga ya Bu. Nah, Nih, nggak tinggal boleh sama Bu. tinggal bersamanya kalian turunkan ini loh. Sekarang tinggal hasil akhirnya. 2 kali 0 2 itu berapa? Saya Bu. Nah, Bagian D saya Bu. bagian D? Iya. Silakan. Tinggal hasil akhirnya ini. Tinggal hasil akhirnya. Langsung saja sama dengan di situ apa? Ya, gila. Ya, betul ya jawabannya. Betul ya. D. Betul D. Oke, selanjutnya karena kalian telah membahas tadi mengenai soal-soal ini, tinggal ibu ubah saja angka-angkanya di dalam. Ibu bagi 2 kelompok. Bagi 2, ibu bagi atau bagi sendiri? Bagi sendiri, Bu. Bagi sendiri. Silakan bagi 2. Kayak gini Bu saya. Bagian sana kelompok 2, sini kelompok 1. Oke, boleh. Jadi sama tadi
Oke, saya persilakan untuk bergabung ke teman kelompoknya untuk membahas ini. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Sama sih tadi, tapi yang berubah itu angkanya untuk menambah pemahaman kalian. Kelompok 2, kelompoknya kita kelompok 2 aja. Kelompok terus ada datang foto tadi. Dalam pikiran Ya apa? Ini ya. Rumusnya ada di galeri. Rumusnya tadi itu yang kalian sudah foto. Yang dicari tahu di kelompok 1 itu mencari tahu arus efektifnya. Kemudian yang kedua itu mencari arus rata-rata. RMS lah Bu. Ya. NRS. Kayak yang tadi dikerjain lah. Rumusnya Bu. Rumusnya kayak tadi apa? Efektif tadi itu. Nah, efektif. Efektif. Sama tadi. Cari tahu apa rumus efektif. Ada di semua. Masih activity. Bu bisa spill rumusnya? Bu, masa pakai Google Buket ya? Kenapa dia? Pakai Google Buket ya? Siapa? Bu berkelahi Bu. Nah, Pakai Google Buket ya? Ini yang kelompoknya selalu kerja bikin juga kamu tak? Iya Bu, iya Bu. Enggak nyinggul. Bisa tengok-tengok. Itu rumus efektif kayak tadi. Rumusnya rumus efektif. Begini, kelompok 1 tadi, kelompok 1. Kurang lebih cara kerjanya beginilah di kelompok 1. Yang kelompoknya tidak bantui kita banyak. Ini mana dari kelompoknya? Ini 1, 2, 3. Kerja sama. dari kelompok. Ibu, sedikit lagi kita Bu. Ini untuk kelompok pertama. Kelompok 2 sama tadi seperti ini. Cari arus rata-ratanya. Sama sih. Yang berubah itu hanya bilangannya, angkanya yang berubah. Soalnya yang ini. Tolong serius dalam pengerjaannya karena ini menjadi penilaian dari anak-anakku sekalian, ya. Waktunya itu 10 menit ya, 10 menit itu berjalan. Bisa berapa menit lagi Bu? Sisa 7 menit. Sisa 7 menit ya. Pakai AI. Tidak dikerjakan. Tidak bisa dikerjakan. Kerja babu ini. Ibu dia 1. pakai AI aja. 3. Oh, iya. Sudah Bu. Sudah? Iya dong. Bu, saya jawab. Kelompok 1. 2 Bu. Kelompok 2 sudah? 2. Kelompok 1. Kelompok 1 kulikan. Bisa lakukan langsung di sini temannya. Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah Bu. Sudah? Kelompok 2 Ki. Oh iya. Sudah kelompok 1. Satu ya Bu. Satu sudah? Sudah Bu. Oke, kelompok 1 yang mewakili teman kelompoknya tuh yang jadi debat siapa? Saya Bu. Sahrul, silakan Sahrul. Ya. Yang bisa. Teman-teman dia sepakat Bu. Saya mengundurkan diri. Kalau gitu langsung ya Aulia. Oh, dia sudah sebagian. Ya, power supply. Yang lainnya tolong diam. Tolong perhatikan lagi temannya ya. Gimana kalau salah, Pak? Iya. Gimana itu Pak yang di situ saja kalau tidak bisa di situ. Terus di bawahnya Bu. Terus atau tulis di bawahnya juga boleh di sini mah. Iya.
nanti kalau keliru namanya juga Nanti harus. dia. Kelompok 2 punya jawaban apa? C. C. Manusia berada ini. Nah, ada kelompok ini. Pas dia lihat. Nah, ini sebenarnya mau kami klarifikasi. Sebenarnya jawaban kami itu yang paling mendekati 0,4, tapi karena tidak ada Makanya itu salah. Oke, jadi 0,4. Bisa tidak dijelaskan kenapa bisa memperoleh hasil ini? Kemudian untuk kelompok lain maupun kelompoknya sendiri, tolong perhatikan temannya yang ada di depan ya. Silakan kalian untuk menjelaskan bagaimana caranya kenapa bisa memperoleh jawaban tersebut. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui soalnya itu sinyal tegangan sebuah dinamo didefinisikan sebagai tegangan itu sama dengan 13 akar 2 sin omega T volt. Kemudian dinamo itu dihubungkan dengan lampu yang memiliki hambatan 30 ohm. Nah, ditanyakan yaitu arus induktifnya. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui tegangannya di 13 akar 2 sin omega T. Kemudian dari sini kita bisa cari Vmax itu 13 akar 2. Nah, untuk V efektifnya itu kita masukkan saja rumus yang tadi sudah dijelaskan ibu ada Vmax dibagi dengan akar 2. Nah, ini tadi Vmax ini kita bagi 13 akar 2 dibagi dengan akar 2. Kita coret akar 2-nya sisa 13 volt. Nah, untuk mencari I efektif itu yaitu V efektif dibagi dengan R atau hambatannya. Maka 13 dibagi dengan 30 yaitu 0,43. Silakan dulu. Jadi, apakah pendapat dengan pernyataan dari jawaban kelompok 1? Pendapat? Oke, kita lihat ya jawaban dari. Oh, sebelum itu lanjut dulu di kelompok 2. Kelompok 2 dulu. Dijelaskan juga setelah didapat bagaimana caranya didapat hasil tersebut. Mana soalnya Din? Soalnya itu yang ini, yang kedua. Oh, Harus iya. mencari tahu harus ada beres. Teruskan yang diketahui. Ditanyakan ikan. Oh, ada ini. Bu. Oke, silakan untuk dijelaskan. Jadi yang mau dicari itu adalah deal arus efektifnya di. Iya. Oh, arus rata-ratanya Bu. Terus untuk persamanya itu diperoleh dari 2 kali IM per V. Kita masukkan nilai IM-nya 0,5, terus V yang kita gunakan itu 3,14. Terus 2 kali 0,5 hasilnya 1 bagi 3,14 hasilnya 0,32 ampere. Oke, baik. Silakan untuk kita. Terima kasih Bu. Dari jawaban kedua kelompok ini kita lihat apakah jawabannya itu betul atau salah. Jadi dari kelompok 1 betul yang didapatkan itu adalah bagian apa? Bagian D 0,43 dibulatkan ke 0,50. Kemudian kelompok 2 juga betul yang didapatkan 0,32 dengan angka-angkanya juga. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini mengenai arus balik.
kiranya apa yang didapatkan di pelajaran pada hari ini itu bisa berbuah baik untuk anak-anak usia kalian untuk praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya pertemuan selanjutnya itu kita juga akan membahas mengenai rangkaian-rangkaian apa saja yang ada di dalam arus bawah tadi. Jadi tugasnya sebelum meninggalkan ruang ini, tugas kalian itu membuat resume dari materi yang telah diperoleh pada siang hari ini. Mungkin itu dari Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.